kasih atas kehadiran adik-adik sekalian, bahwa sebelum kita sampaikan sejarah Batu Bulan asal muasal adat Alas, terlebih dahulu sebaiknya kita melihat situs budaya dan cagar budaya orang Alas pertama sekali masuk ke tanah Alas ini tahun 674 Masehi, yaitu mereka yang datang dari Singkil masuk ke Sungai Sungkraya, terus naik ke Kali Alas, dan mereka bermukim di atas Terutung Kuta. Di sanalah makam terluas di tanah Alas ini untuk penduduk orang Alas pertama yang masih menganut kepercayaan animisme. Itu tahun 674 Masehi. Di sanalah cagar budayanya mereka di atas Terutung Kuta. Kemudian datang lagi pendatang berikutnya sebagai imigran resmi lah begitu, yaitu Raja Lambing. Raja Lambing ini kalau kita lihat dia ke atas sebayang marganya di Tanah Karo. Kalau kita lihat lagi asal muasalnya dari Pak Dairi, dia marga Solid. Kalau kita lihat lagi, Solid ini bapaknya Pandiangan dari Desa Aurat, Kecamatan Palipi, Samosir. Nah, Raja Lambing ini pertama sekali raja di Tanah Alas ini yang menerapkan aturan-aturan adat yang dibawa dari Tanah Karo dan Dairi. Itu tahun 1297. Kemudian beliau ini kawin di Tanah Alas ini, dia mempunyai 4 anak, 1 putri. Jadi putri ini namanya Cang, yang putra Raja Adeh itulah yang Kekertan, keturunannya orang Kertan. Kemudian Raja Kaya itulah Kengkeran, keturunannya itulah orang Selian Tingkeran. Terakhir adalah anaknya laki-laki bernama Raja Lela, itulah di Batu Bulan. Inilah anak yang paling bungsu. Nah, setelah terjadi pengeringan lembah Alas akibat terjadinya letusan anak gunung Krakatau yang menyebabkan terjadinya pergeseran sesar barat di wilayah Sumatera, maka pecahlah sebagian gunung sebelah barat tanah Alas hingga memanjang ke hilir sampai ke Bengkung, sehingga terjadi retakan, terutama bisa kita lihat itu di daerah Lompatan Kedih. Itu hanya sekitar 5 sampai 10 meter, tapi kedalamannya sampai ratusan meter karena retakan gunung, karena terjadinya gempa akibat ledakan ataupun meletusnya anak gunung Krakatau. Nah, mereka turun. Sebelumnya mereka di Muara Lawi Sikap yang raja-raja. Turun terus ke Desa Batu Bulan. Karena di situ ada hamparan batu. Sekarang di Desa Batu Bulan 1. Hamparan batu ini lebih kurang bisa untuk menjemur padi lah. Dan Lambing ini menarik terhadap batu itu. Batu ini adalah batu putih, sehingga namanya Batu Bulan. Bahasa Alas bulan itu putih. Nah, sehingga diterapkanlah di sana peraturan-peraturan adat setelah kedatangan lagi masyarakat lainnya mendekati raja. Karena beliau itu adalah raja yang pintar pada waktu itu. Lalu inilah buktinya bahwa terjadi satu asimilasi dari kebudayaan animisme menjadi kebudayaan yang diformulasi dengan adanya kedatangan kerajaan, kekuasaan, sehingga ada aturan. Maka yang mencekam ketika masih budaya animisme, hantu, segala macam lah yang kira-kira halus-halus berkurang karena ada aturan. Nah,
Sebelumnya orang Alas datang kemari tahun 674 Masehi itu mencari lahan subur warna hijau di dalam adat Alas. Lambing datang kemari memberikan rasa aman, bisa dikatakan kesejahteraan lah. Maka disimbolkan dalam adat Alas warna kuning pada ornamen-ornamennya. Nah, pendatang berikutnya adalah namanya Maulana Malik Ibrahim, yaitu pembawa agama Islam pertama ke daerah Tanah Alas tahun 1325. Orang Alas tidak ada satupun mau masuk Islam. Nah, Datuk Maulana Malik Ibrahim atau Datuk Raja Dewa ini lantas mengawini Cang anak Lambing. Disitulah pertama sekali orang Alas masuk Islam tahun 1325. Nah, lantas karena munajat dan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Datuk Raja Dewa atau Maulana Malik Ibrahim ini, terusik kekuatan batin ataupun kekuatan magic Raja Lambing, sehingga terjadi perasaannya melemah, sehingga dia serahkan kerajaan kepada menantunya Datuk Raja Dewa dari Raja Lambing ini, hingga anak Raja Dewa ini lahir terus besar sampai umur 23, tepatnya pada tahun 1348. Anak yang besar ini bernama Alas, diserahkan Maulana Malik Ibrahim lah kerajaan kepada anak kandungnya. Nah, di sini Raja Alas ini atau namanya Alas kemudian menjadi raja. Dia merasa terpanggil memanggil pamannya Raja Adeh, Raja Kayu Dingkeran, dan Raja Lele yang ada di Batu Bulan untuk negosiasi tentang bagaimana kehidupan di Tanah Alas selama dia jadi raja. Nah, kesimpulan kesepakatan pada waktu itu tahun 1348 adalah agama yang dibawa oleh Datuk Raja Dewa atau Maulana Malik Ibrahim diterima oleh seluruh orang Alas, tetapi adat istiadatnya yang dibawa Lambing dari Tanah Karo dan Pak diterima pula. Disinilah awalnya istilah hidup dikandung adat, mati dikandung hukum. Nah, setelah mereka ini masuk Islam, ada kewajiban bersunat rasul atau berkhitan. Mulai ini tahun 1348. Maka diwajibkan setiap muslim yang sudah masuk Islam itu berkhitan, sunat rasul. Kali itu anak kita laki-laki. Karena tidak ada keterangan lebih lanjut tentang kembali dipotong. Maka banyaklah anak-anak meninggal dunia. Itulah boleh dilihat nanti situs cagar budayanya di atas desa atau Kuta Terutung Kuta sana. Nah, lantas setelah masuk Islam, maka terjadilah pembludakan populasi di Batu Bulan. Maka terjadilah penyebaran. Penyebaran ini tadi sebelum Islam pun sudah kekertan. Kemudian Batu Bulan ini terus memekar lagi sampai ke timur, namanya ini Lawi Sagu dan sekitarnya. Kemudian ke hilir ini Prapat dan sekitarnya. Itulah pemekarannya.